Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aulia Putri Almadita dengan NIM 2502311000054 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Trunojoyo Madura. Di video ini saya akan membahas tentang perbandingan aliran institusional Wesley Clair Mitchell dan pemikiran klasik Adam Smith dengan studi kasus ketidakstabilan harga pangan di Indonesia. Topik ini saya pilih karena menurut saya sangat relevan dengan kondisi ekonomi saat ini, di mana peran pasar, pemerintah, dan lembaga ekonomi saling berkaitan dalam menjaga stabilitas harga dan kesejahteraan masyarakat. Baik teman-teman, lebih jelasnya mari kita tonton video penjelasan selanjutnya. Oke, kita mulai dari Adam Smith dulu. Adam Smith adalah ekonomi asal Skotlandia yang sering disebut sebagai bapak ilmu ekonomi. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah The Wealth of Nations. Menurut Adam Smith, kegiatan ekonomi itu akan berjalan dengan baik kalau setiap orang diberi kebebasan untuk mengatur urusan ekonominya sendiri. Manusia dianggap tahu apa yang terbaik untuk dirinya, jadi tidak perlu terlalu banyak aturan dari pemerintah. Adam Smith punya konsep yang cukup terkenal, yaitu invisible hand atau tangan tak terlihat. Maksudnya, ketika setiap orang berusaha mencari keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa disadari, hal itu justru membantu perekonomian secara keseluruhan. Pasar akan menyesuaikan dengan sendirinya lewat mekanisme permintaan dan penawaran. Selain itu, Adam Smith juga menekankan pentingnya pembagian kerja atau division of labor. Contohnya sederhana, kalau satu orang fokus mengerjakan satu pekerjaan yang dikuasainya, hasilnya akan lebih cepat dan lebih efisien. Dari sini, produktivitas meningkatkan dan ekonomi bisa berkembang. Soal peran pemerintah, Adam Smith berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak terlalu ikut campur. Tugas pemerintah cukup menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menyediakan fasilitas umum. Kalau terlalu banyak campur tangan, justru bisa mengganggu jalannya pasar. Sekarang kita beralih ke Wesley Clair Mitchell. Wesley Clair Mitchell adalah tokoh aliran institusional yang berkembang pada abad ke-20. Aliran ini muncul karena banyak ekonomi merasa bahwa teori ekonomi klasik terlalu sederhana dan kurang menggambarkan kondisi nyata di masyarakat. Menurut Wesley Clair Mitchell, ekonomi itu tidak berdiri sendiri. Kegiatan ekonomi sangat dipengaruhi oleh institusi atau lembaga yang ada di masyarakat. Institusi di sini bukan cuma pemerintah, tapi juga kebiasaan masyarakat, norma sosial, budaya, hukum, sampai organisasi ekonomi. Wesley Clair Mitchell berpendapat bahwa perilaku ekonomi manusia tidak bisa dilepaskan dari lingkungan sosialnya. Karena itu, ekonomi tidak cukup dipelajari lewat teori saja, tetapi juga harus dilihat dari data dan fakta di lapangan. Ia sangat menekankan penelitian empiris, misalnya dengan mengamati siklus bisnis, kondisi pasar, dan data produksi secara nyata. Dalam pandangan aliran institusional, pemerintah dan lembaga punya peran penting untuk mengatur ekonomi agar lebih stabil dan adil, serta mencegah masalah seperti monopoli dan ketimpangan. Dari sinilah kemudian muncul kritik terhadap pemikiran ekonomi klasik. Salah satu tokoh yang mengkritik dan mengembangkan pendekatan baru adalah Wesley Clair Mitchell. Wesley Clair Mitchell melihat bahwa dalam praktiknya pasar sering mengalami ketidakstabilan seperti krisis, resesi, dan fluktuasi harga. Menurutnya, hal-hal ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan teori pasar bebas, tetapi harus dilihat dari peran lembaga dan kondisi sosial masyarakat.
Kalau dibandingkan, perbedaan keduanya cukup jelas. Adam Smith melihat ekonomi sebagai sistem yang bisa berjalan sendiri lewat mekanisme pasar bebas. Fokusnya ada pada individu dan kebebasan berusaha. Sementara itu, Wesley Clay Michel melihat ekonomi sebagai bagian dari kehidupan sosial. Ia menekankan bahwa lembaga, kebiasaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah sangat memengaruhi jalannya ekonomi. Dari segi pendekatan, Adam Smith lebih bersifat teoritis, sedangkan Wesley Clay Michel lebih menekankan pada data dan kondisi nyata. Walaupun berbeda, tujuan keduanya sebenarnya sama, yaitu sama-sama ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan cara pandang inilah yang membuat pemikiran Wesley Clay Michel sering dianggap lebih relevan untuk menjelaskan kondisi ekonomi modern, terutama ketika pasar mengalami ketidakstabilan dan membutuhkan peran lembaga serta kebijakan pemerintah. Supaya pembahasan ini lebih nyata dan gak cuma teori, aku juga menambahkan satu studi kasus, yaitu ketidakstabilan harga pangan di Indonesia, khususnya pada komunitas seperti beras dan cabai di Indonesia. Harga pangan sering naik turun dalam waktu singkat. Kadang harganya naik tajam, lalu turun lagi. Kondisi ini bikin masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, pedagang bingung menentukan harga jual, dan pemerintah kesulitan menjaga inflasi tetap stabil. Kalau dilihat dari sudut pandang Wesley Clay Michel, masalah ini nggak bisa dijelaskan banyak lewat teori permintaan dan penawaran. Ada banyak faktor institusional yang mempengaruhi, seperti peran pemerintah, bulog, distributor, pedagang besar, serta kebiasaan konsumsi masyarakat. Beberapa penyebab harga pangan jadi tidak stabil antara lain distribusi yang tidak lancar, adanya penimbunan oleh pedagang besar, lemahnya koordinasi antar lembaga pusat dan daerah, serta pola konsumsi musiman seperti saat Ramadan dan Natal. Contoh nyata dari studi kasus ini adalah operasi pasar beras SPHP oleh Bulog. Ketika harga beras naik tajam, Bulog menyalurkan beras dengan harga lebih murah ke pasar tradisional dan modern, terutama ke daerah yang harga berasnya paling tinggi. Pemerintah daerah ikut mengawasi pasar, sementara BPS menyediakan data harga harian sebagai dasar pengambilan kebijakan. Kasus ini sangat sesuai dengan pemikiran Wesley Clay Michel karena melibatkan banyak lembaga, menggunakan data empiris, dan menunjukkan bahwa harga tidak ditentukan oleh pasar murni, tetapi juga oleh peran institusi. Alasan aku memilih studi kasus ketidakstabilan harga pangan di Indonesia adalah karena kasus ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hampir semua orang merasakan dampak langsung dari naik turunnya harga beras dan bahan pangan lainnya. Selain itu, studi kasus ini menunjukkan secara jelas bagaimana teori aliran institusional bekerja di dunia nyata. Kita bisa melihat bahwa keputusan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh individu dan pasar, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah, peran lembaga seperti Bulog dan BPS, serta kebiasaan masyarakat. Studi kasus ini juga relevan dengan kondisi ekonomi Indonesia saat ini, di mana peran pemerintah dan lembaga sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi masyarakat kecil. Sebagai penutup dari pembahasan ini, bisa disimpulkan bahwa Adam Smith dan Wesley Clay Michel memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat sistem ekonomi. Adam Smith menekankan kebebasan pasar dan peran individu, sedangkan Wesley Clay Michel menekankan pentingnya peran lembaga,
kebiasaan masyarakat, dan kebijakan pemerintah. Melalui studi kasus ketidakstabilan harga pangan di Indonesia, kita bisa melihat bahwa pendekatan institusional Wesley Clair Mitchell cukup relevan untuk menjelaskan kondisi ekonomi saat ini, terutama ketika pasar tidak selalu berjalan stabil. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menyimak atau menonton video saya, dan mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.